Ya, Danu tidak ada kuasa untuk menolak sebetulnya, karena kemudian Danu disuruh memegangi amal dan seterusnya, itu adalah bukti bahwa Danu ini sebetulnya fasik. Dia pasif, dia bukan pelaku aktif gitu loh. Nah, apakah ini termasuk pasif atau aktif perbuatan Danu ini? Berkata ampun, ampun. Lalu Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Tadinya Aka ingin melanjutkan kode 00 lewat. Cuma di situ setelah Danu duduk di sofa, sahabat-sahabat Aka ingin mengangkat Ibu Tuti dan Amel bersama Arigi, Abi dan Yosep, tiba-tiba Mimin lewat. Ini kurang semangat lagi. Ini kan ceritanya kayak simsalabim kan. Inilah sahabat-sahabat Aka, kita pending dulu cerita itu. Kita ingin mencoba sahabat-sahabat Aka dari rangkaian peristiwa semua, baik keterangan di publik, baik itu rekonstruksi, prarekonstruksi, dan fakta ranah hukum, yaitu dakwaan ini, sahabat-sahabat Aka akan kita rangkaikan, sahabat-sahabat Aka. Yang mana dalam analisa Aka, Danu ini dibingkai seolah-olah dia adalah orang yang terzolimi, kan seperti itu, atau orang yang tidak berdaya, kan, atau orang yang takut, kan begitu sahabat-sahabat Aka. Inilah asumsi-asumsi seperti inilah yang ingin Aka analisa nanti landasannya daripada misalnya surat dakwaan fakta hukum itu. Masih surat dakwaan ya sahabat-sahabat Aka. Sebab nanti setelah salam surat dakwaan ini adanya yang namanya eksepsi, pendapat dari pihak Yosep, sahabat-sahabat Aka, apakah dakwaannya setuju atau tidak, sahabat-sahabat Aka. Tentunya bila tidak setuju, nanti ada tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi tersebut. Setelah itu sahabat-sahabat Aka adalah putusan sela dari hakim, apakah ini dilanjutkan atau tidak. Kalaulah dilanjutkan, tentunya ada masuk di ranah pembuktian. Ini sebelum masuk ke ranah pembuktian itu kita ingin mencoba dulu sahabat-sahabat Aka. Benarkah Danu ini takut? Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. ya perlu kami perjelas, kami klarifikasi bahwa dari awal sudah kita jelaskan secara gamblang bahwa posisi Danu ini adalah orang yang memang disuruh oleh Bapak Yosep ini begitu. Keseharian Danu pun adalah di bawah, artinya dia ini orangnya Pak Yosep gitu, artinya kerja dengan Pak Yosep juga sebetulnya. Nah, di strata sosialnya pun Danu ini berada di bawah dari keluarga Yosep ini begitu. Jadi memang Danu ini orangnya takut sekali dengan Yosep dan keluarganya begitu. Sangat takut sekali. Nurut, patuh, taat lah dengan Yosep dan keluarga ini. Nah, ketika si Yosep CS ini memerintahkan Danu untuk melakukan tindakan A, B, C, dan D seterusnya itu, ya Danu tidak ada kuasa untuk menolak sebetulnya, karena kemudian Danu disuruh memegangi amal dan seterusnya, itu adalah bukti bahwa Danu ini sebetulnya pasif. Dia pasif, dia bukan pelaku aktif gitu loh. Nah ini Sahabat-sahabat Aka, itu potongan video dari PH-nya Danu. Apa yang disampaikan di sana tentunya pada akhirnya kita bisa menganalisa dalam rangkaian dakwaan Yosep itu sendiri, sahabat-sahabat Aka. Kan seperti itu. Semua cerita seakan-akan Danu tak berdaya karena disuruh takut sama Yosep dan sebagainya. Ini kan hanya sebuah asumsi. Tentunya nanti di fakta hukum akan dibuktikan. Tentunya tidak dengan asumsi. Takutnya bagaimana misalnya. Kan seperti itu. Terus apakah benar Amel itu disuruh memukul dan sebagainya, atau inisiatif sendiri dan sebagainya. Nanti kita bisa kaji sahabat-sahabat Aka. Karena Danu ini bukan anak kecil. Dia udah dewasa sahabat-sahabat Aka. Terus dia ngumpet itu sampai beberapa jam, kenapa dia nggak kabur dan sebagainya. Jadi asumsi-asumsi itu kan bisa difaktakan dengan fakta-fakta hukum itu gitu. Kita nggak masuk dulu ke sana, sahabat-sahabat Aka. Kita mencoba, kalaulah dikatakan PH-nya bahwa dia takut dengan keluarga Yosep, Aka setuju.
Tetapi kalau bicara keluarga Yosef, keluarganya terdiri dari bapak, 2 orang anak, dan 1 orang istri. Kan seperti itu. Jadi tidak bisa hanya kepada Yosefnya. Takutnya itu. Cuma sekarang dibingkai seakan-akan dia takut dengan Yosef. Kan seperti itu. Ini yang harus kita bahas. Itu sendiri sahabat-sahabat AK. Contohnya. Kan seperti itu. Danu sudah melakukan malam itu, sahabat-sahabat AK. Dia di pagi harinya curhat kepada Walilis. Dibilang Yosef menelepon. Disuruh datang. Bagaimana dia bisa dikatakan takut seperti itu? Setelah hari kejadian pagi-pagi dia datang ke Walilis curhat tentang Yosef, memframing Yosef seakan-akan Yosef menyuruh nelfon. Coba bayangkan di mana rasa takut itu dengan fakta cerita Walilis ini. Dengarkan dulu potongan video ini. Ya itu waktu pagi itu hari Rabu itu kan hari Rabu ya pembunuhannya itu. Ya waktu hari Rabu itu kan itu tuh jadi Danu itu ditelepon sama Yosef. Suruh ke sana, langsung suruh masuk ke rumah gitu. Pas rumahnya katanya lihat berantakan gitu. Jadi sebelum itu dia yang nyuruh itu, Yosef itu yang nyuruh itu. Baik. Ke rumah, masuk ke rumah itu. Kenapa? Ya cuma lihat-lihat aja dia rumahnya kaget, mungkin dia cuma di situ aja di dalam rumah itu. Dia lihat katanya berantakan. Berapa lama? Ya sebentar, soalnya langsung ke saya kan, datang ke sini dia nangis katanya, bingung. Sahabat AK, supaya tidak gagal paham, AK juga akan sama kelak bila Yosef terbukti jam 21 dia tidak pulang ke Cijengkol, sahabat-sahabat AK. Kali ini AK masih tetap percaya karena belum ada fakta bahwa Yosef itu tidak pulang ke Cijengkol, hanya keterangan Danu, sahabat-sahabat AK. Ini kan duduk permasalahan, sehingga kita menganalisa Danu itu, sahabat-sahabat AK. Jadi nanti sama kedudukan itu kita analisa. Kan seperti itu. Jadi begini sahabat-sahabat AK, itu fakta. Tidaklah mungkin Danu itu takut dengan Yosef karena di hari kejadian Danu sudah curhat sama Lilis karena Danu datang ke rumah Lilis pagi itu. Pertanyaannya, Danu kan jam 6.30 atau jam 7 kurang baru keluar dari TKP. Danu ini pulang ke siapa? Ke Walilis atau ke Waida? Itu dulu kita pending nanti di pembahasan kode 00630. Itu pemahamannya. Jadi nggak ada takutnya Danu gitu. Kan itu fakta keterangan Walilis kan di TV One gitu. Ini bukan asumsi lagi itu. Kalau itu kan keterangan dari Walilis. Benar tidaknya silakan saja. Itu urusan Walilis kan, itu permasalahannya. Lalu sahabat-sahabat AK, kan seperti itu. Mari dengarkan dulu bahwa Danu ini katanya disuruh-suruh sebagai pelaku pasif, bukan aktif. Ya kita ambil contoh. Kan seperti itu dari surat dakwaan Yosef. Kan seperti itu. Yang mana surat dakwaan itu berasal dari keterangan Danu itu sendiri. Kita akan membahas sahabat-sahabat AK di saat Danu masuk ke kamar Amel. Sahabat-sahabat AK. Di sana ada Yosef, di sana ada cerita Danu ini ya, ada Abi, ada Rigi. Kan itu setelah eksekusi Ibu Tuti. Mari kita dengarkan dari fakta dakwaan jaksa itu. Adakah Danu disuruh? Apakah ini termasuk pasif atau aktif perbuatan Danu ini? Bahwa setelah terdakwa membaca dan memukul di surat ini dengan psikolog, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban Amelia Mustika Ratu yang bersama dengan saksi Aridi Reksa Pratama serta saksi Abi Aulia yang semuanya berdiri dengan posisi terdakwa dekat lemari pakaian. Saksi Aridi Reksa Pratama dekat meja yang di temboknya ada kaca, dan saksi Abi Aulia di sebelah kanan saksi Aridi Reksa Pratama, sedangkan saksi Muhammad Ramdan dan Danu menyusul masuk ke kamar
korban Amelia Mustika Ratu yang pintu kamarnya sudah dalam keadaan terbuka. Lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu berdiri di sebelah kanan saksi Abi Aulia. Sementara korban Amelia Mustika Ratu dalam keadaan tidur di atas kasur yang telinganya terpasang headset. Kemudian dengan serta-merta saksi Muhammad Ramdhanu oleh Danu naik ke kasur menghampiri korban Amelia Mustika Ratu dari sebelah kiri. Lalu tangan kiri saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustika Ratu dan tangan kanannya memegang bahu kiri korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian saksi ahli diperiksa pertama dengan posisi sebelah kiri korban Amelia Mustika Ratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustika Ratu dengan kedua tangannya. Lalu pada saat itu korban Amelia Mustika Ratu terbangun dengan posisi di atas kasur dan melihat korban Amelia Mustika Ratu terbangun, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung menuju korban Amelia Mustika Ratu dengan tangan kanannya yang mengenai kening kanan sebanyak 1 kali, sehingga korban Amelia Mustika Ratu menjadi terlentang kembali di atas kasur sambil korban Amelia Mustika Ratu berkata ampun ampun. Lalu tangan